Tidak ada cerita yang menunjukkan bahwa karena sakit hati, maka itu akan menghasilkan hal yang positif. Bagaimana kehidupan Hitler, pada waktu kecil dia pernah mengalami sakit hati karena perlakuan ayahnya, khususnya ayah tirinya. Dan itu dia simpan terus kebencian, sakit hati terhadap orang Yahudi. Dan kita tahu sejarah mencatat peristiwa Holocaust. Bagaimana dia oleh karena komando yang diberikan pembunuhan massal, 6 juta orang Yahudi. Kita bisa lihat ada banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang didasarkan karena yang disebut dengan sakit hati. Nah, sama seperti tadi yang istri saya gambarkan, seperti penyebaran penyakit diabetes mellitus. Karena orang bisa sakit gula, maka dokter seringkali menganjurkan kepada pasien-pasien tersebut supaya yang pertama adalah jaga asupan makanan dan minumannya. Ya, mulai hindari makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Ya, bukan menghindari, mengurangi banyak. Ya, misalnya nasi, tepung, mie pastinya ya. Ya, lalu kemudian mie ya, roti. Ya, itu ya. Ada orang berkata begini, enggak aku nggak usah makan nasi, makan mie aja. Nah itu sami mawon, ya itu sama saja ya. Lalu kemudian tentu minuman yang mengandung gula yang tinggi, ya maka harus berdisiplin untuk mengikuti nasihat daripada dokter tersebut. Ya. Jadi sifatnya dari luar ke dalam, dia mesti jaga. Demikian pula ketika seseorang ingin sebetulnya mengalami kesembuhan dari sakit hatinya, maka perhatikan betul-betul ya apa yang ada di sekitar kita. Iya. Asupan-asupan ke dalam pikiran kita, asupan-asupan kepada perasaan kita, itu akan mempengaruhi tentunya sakit hati itu akan selesai atau semakin bertambah-tambah. Makanya kita harus perhatikan karena firman Tuhan menjamin pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita sering udah tahu punya teman yang toksik, karena ada kalanya ada orang baru ketemu 5 menit udah ngomongnya negatif semuanya. Ya, dan kita mesti hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Lalu kita juga harus perhatikan kata-kata orang lain. Iya. Respon kita harus benar. Iya. Jangan kita mengizinkan sampai kata-kata itu kita telan mentah-mentah dan justru menguasai pikiran dan menguasai keadaan. Merusak sirkulasi ya. Merusak sirkulasi otak, perasaan kita dan sebagainya. Perlu dijaga baik-baik karena Alkitab mengatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kata jaga hatimu di sini, penjagaan di sini dalam bahasa Ibrani-nya mengandung pengertian penjagaan yang sifatnya super maksimum security. Jadi bukan jaga kayak siskamling begitu. Penjagaannya seperti di penjara-penjara yang dijaga ketat dengan senjata yang ketat karena tidak boleh kecolongan atau napi tersebut melarikan diri. Mari saya mengajak kita untuk seperti orang diabetes menjaga makanan minumannya. Mari kita jaga hati kita, respon kita terhadap perkataan-perkataan negatif atau apapun di sekitar kita. Dan kita jaga dengan segala kewaspadaan. Kalau dikatakan makanan, kalau dikatakan orang diabetes dilarang makan, tapi kan tidak bisa dipungkiri makanan tetap ada di sekitar dia kan. Hanya aja keputusan dia untuk tidak mengambil dan memakannya. Sama aja juga kita tidak bisa mengusir orang-orang yang mungkin ada di sekeliling kita. Yang menyakitkan orang-orang tersebut tetap ada keputusan kita lah untuk tidak mengambil masukkan ke dalam hati semua perkataan yang menyakitkan. Yang bisa kita pelajari di sini adalah kehidupan seorang Hana. Dalam 1 Samuel dikisahkan seorang yang bernama Elkana punya istri Hana. Tapi Hana ini firman Tuhan berkata Tuhan menutup kandungannya, bukan mandul ya. Kalau kita ngelihat ayat firman Tuhan ada beberapa tokoh-tokoh yang dikatakan mandul. Tapi Hana bukan mandul, hanya Tuhan memang sedang menutup kandungannya. Dan madunya firman Tuhan berkata dari hari ke sehari selalu menyakiti hatinya sehingga ia gusar. Saya bayangkan kalau bahasa sekarang berarti Penina itu melakukan bully kepada Hana. Zaman itu kalau seseorang belum punya anak itu seperti aib.
Dan saya bayangkan Penina selalu hari demi hari bisa aja bully langsung verbal atau gesturnya yang merendahkan. Karena kamu tuh istri pertama tapi belum bisa punya anak. Nah, sakit hati Hana. Tapi apakah yang terjadi? Firman Tuhan berkata, dia masuklah ke dalam bait suci. Kita lihat selanjutnya langkah yang pertama tadi kan kita belajar bahwa jangan mengambil, itu semua sesuai keputusan kita. Tapi yang kedua kita belajar juga supaya kita ada tempat curhat. Ya, nah, butuh sekali tempat curhat. Tapi yang pertama kita belajar tempat curhat itu adalah tetap kepada Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Setiap kita para pemirsa yang saat ini mungkin sedang berpikir, aduh lagi sakit hati, lagi stres, lagi depresi, aku nggak tahu lagi harus berbuat apa. Firman Tuhan berkata, datanglah kepada Tuhan. Dan jelas sekali dikatakan, aku akan memberikan kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan kepada. Seringkali kita berpikir, aku mau curhat. Nah, curhatnya kita lihat juga, jangan sembarang curhat kepada orang-orang yang tidak bisa dipercaya dan orang-orang yang bisa memberi masukan, tapi bukan masukan yang benar. Akhirnya memberi kita justru bertindak yang negatif. Tapi ayo kita curhat, nggak apa-apa. Firman Tuhan berkata, dia akan memberikan kelegaan. Kenapa? Caranya gimana kelegaan? Sedangkan dia bukan di depan mata kita. Tuhan tidak bisa langsung iya, tapi justru Roh Kudus dalam kita. Dia menghiburkan, dia menguatkan. Masuklah Hana ke bait suci. Dia saking curhatnya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Imam Eli mengira dia orang yang mabuk. Ya. Saya bayangkan dia komat kamit karena dia sangat sedih. Curhat kepada Tuhan. Nah, yang langkah kedua adalah curhat. Tapi yang langkah ketiga kita perlu belajar apa? Bangkit. Jangan kita berterus-terus dalam meratapi nasib. Aduh, aku punya suami seperti ini, anakku seperti ini, mertuaku seperti ini, keadaanku seperti ini. Akhirnya terus sakit hati. Tidak, kita belajar dari Hana. Ketika dia sampaikan kepada Imam Eli, aku adalah orang yang susah. Terus Imam Eli berkata, kasih karunia Tuhan ada padamu. Nah, ini yang perlu kita belajar. Belum juga hamil Hana. Tapi ketika itu dia bangkit, firman Tuhan berkata, maka cerahlah wajahnya. Makanya tadi dikatakan kalau sakit hati mukanya kan muram. Cerahlah muka Hana dan dia mau makan. Jadi ayo bangkit yang selanjutnya. Jangan lupa yang berikut penting sekali dan ini tidak boleh terlewatkan. Mengampuni lebih sungguh. Lepaskan pengampunan. Bagaimana? Apakah saya bisa mampu? Dia telah melukai saya terlalu berat sekali. Kesalahannya terlalu besar. Dan itu berpengaruh untuk masa depan saya. Gini, saya percaya kalau kita mengampuni dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah sanggup. Tapi ingat baik-baik, Tuhan kalau kita datang merendahkan diri, kita pun kalau bersalah dan mengakui dosa kesalahan kita, maka Tuhan itu akan dengan kesetiaannya akan mengampuni kita dan memberikan kita yang disebut kasih agape, kasih tanpa syarat. Dan ketika kita mengampuni, ketika kita minta ampun kepada Tuhan, kita sedang menerima kasih tanpa syarat dan itu sudah bekerja di dalam diri kita. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan, jikalau kamu mengampuni saudaramu, maka Bapa di surga akan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Kenapa? Karena kita sudah mengalami pengampunan, maka respon kita adalah melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada setiap kita. Mau sembuh dari sakit hati, tidak lain tidak bukan lepaskan pengampunan. Apakah saya bisa? Pasti bisa. Kenapa? Ada yang disebut dengan kasih agape yang telah bekerja. Tapi jangan lupa ada kasih karunia, karis. Apa itu? Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi percayalah, kita mesti melangkah, melepaskan pengampunan. Sebutkan namanya orang-orang yang telah menyakiti hati Anda. Dan itu bisa terjadi suami Anda sendiri,
Ya. Itu bisa saja adalah istri Anda sendiri. Itu bisa saja adalah anak-anak Anda sendiri atau orang tua Anda sendiri. Ucapkan, perkatakan, dan katakan, aku melepaskan pengampunan Tuhan. Ya. Aku mengampuni dia, aku memberkati dia. Ini kata-kata yang sangat berkuasa. Seringkali dalam pelayanan kami ketika mengajak orang untuk mengampuni agak sulit ngomong. Karena memang kuasa gelap tidak ingin kita melepaskan pengampunan. Tapi ingat, ada anugerah Tuhan yang memampukan. Ada kasih agape tanpa syarat yang sudah dinyatakan kepada kita. Maka tidak ada alasan untuk tidak bisa mengampuni. Begitu kita mengampuni, kita dimerdekakan dari segala bentuk ikatan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mengampuni. Supaya kamu sembuh. Hendaklah kamu saling mengaku dan saling mendoakan. Supaya maka kamu sembuh. Benar. Seperti kayak saya kasih ilustrasi, ketika kita melepaskan pengampunan dan saling mengaku, kita sembuh. Orang sakit hati itu seumpama saya pegang ilustrasi, saya pegang pisau. Gini ya. Oke, katakanlah saya sakit hati sama seseorang, namanya Roni misalnya. Bukan suami saya, misalnya ini Roni gitu ya. Saya sakit hati, saya jelekkan dia kemana-mana. Apakah seseorang tersebut dia tahu? Atau kemudian dia minta maaf kepada saya? Enggak juga. Yang ada ketika saya sakit hati, saya menjelekkan dia kemana-mana, saya yang semakin sakit hati. Semakin terluka. Sama ketika saya membawa pisau ini. Bukan pisau ketika saya menjelekkan dia, bukan saya arahkan pisau ini kepada orang yang saya sakit hati. Sama aja saya membawa pisau, tapi justru yang saya lakukan, saya melukai diri saya sendiri. Saya terus melukai, semua bagian tubuh saya luka. Ingat tadi di depan kita berkata bahwa luka itu akan terus merambat kemana-mana. Ke mata, ke ginjal, dari diabetes sama. Itu kan terus selama saya tidak mengambil keputusan untuk mengampuni. Selama saya terus masuk dalam hati, membicarakannya. Terus seperti saya menusuk-nusuk diri saya. Luka berdarah-darah di sekujur tubuh saya. Sama halnya seperti saya minum racun, tapi saya suruh orang lain yang mati. Tidak bisa. Semua dari diri kita sendiri. Ketika kita mengampuni, mengaku dosa, maka akan sembuh. Sakit hati akan digantikan dengan sukacita berlimpah-limpah. Muka muram digantikan dengan sukacita, mukanya menjadi cerah. Dan Alkitab menjamin hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan dunia kedokteran pun mengakui bahwa ketika kita lepas sakit hati, penuh pengampunan, kita hidup dalam sukacita, keceriaan, maka kesehatan akan datang kepada setiap kita. Mari para pemirsa Household of Faith, kalau ada di antara Anda yang sedang menghadapi perasaan yang sakit, yang terluka karena perlakuan suami, istri, anak atau siapapun, mari lepaskan pengampunan. Kami akan berdoa buat Anda. Datang kepada Yesus, Dia akan memberikan kelegaan dan memberikan damai sejahtera kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa, kami berdoa buat setiap pemirsa yang hari-hari ini sedang mengalami sakit hati, diperlakukan tidak adil, diperlakukan dengan hina oleh orang lain atau siapapun. Sekarang anugerah-Mu menjamah setiap hati mereka, supaya mereka boleh melepaskan pengampunan, mengampuni semua orang yang bersalah kepada mereka. Dan kemurahan anugerah-Mu mengampuni dosa kesalahan kami. Dan Kau memberi kekuatan untuk bisa mengampuni dan menjalani hidup sehari-hari lebih lagi. Sukacita-Mu turunlah, damai sejahtera menguasai setiap orang. Dan biarlah semua orang yang mengakui dosanya, Kau sembuhkan hati mereka. Sehingga dari dalam hati mereka akan mengalir aliran-aliran air kehidupan itu. Dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rejoice always, bersukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita nikmati berkat Tuhan. Sampai jumpa.